Presiden menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mendorong profesionalisme dan standar internasional dalam pengelolaan BUMN. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berencana mengurangi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 entitas menjadi 200 entitas. Ya, Presiden menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mendorong profesionalisme dan standar internasional dalam pengelolaan BUMN. Selain itu, juga membuka peluang orang asing dipimpin oleh BUMN. Presiden juga berencana mengurangi jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 200 perusahaan demi efisiensi dan peningkatan kerja. Presiden optimis kebijakan ini berdampak positif untuk pendapatan negara. Dan Presiden juga menargetkan pendapatan dari badan usaha milik negara meningkat 1 hingga 2% melalui penerapan standar global operasional perusahaan. I've given direction to the chairman of the Danantara to rationalize everything, cut down from the 1,000 state-owned enterprise maybe to more rational figure, maybe 200 or 230, 240, and then run them with international standards, right? So I am convinced that that 1 or 2% return can increase, must increase. I think, and I told the Danantara management to run it on an international business standards. You can look for the best brains, best talents. And I've changed the regulations. Now, expatriates, non-Indonesians can be leading our. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita ini terkait dengan pemangkasan jumlah BUMN demi transformasi dan rasionalisasi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group, LM, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Toto, apa kabar Pak? Kabar sehat, baik. Baik, kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Toto, menarik kalau kita cermati dengan bagaimana ini rencana pemerintah untuk bisa melakukan perampingan, di mana ini tujuannya bisa untuk meningkatkan profesionalisme, kemudian juga berdasarkan standar internasional. Nah, bagaimana review Anda terlebih dahulu terkait dengan tata kelola dari badan usaha milik negara hingga saat ini nih Pak Toto? Ya, saya kira upaya pemerintah ini ya dalam kerangka perampingan tentu kan ditujukan ya kepada bagaimana upaya-upaya perbaikan kinerja yang lebih signifikan ke depan ya. Tentu ini tidak bisa juga dilepaskan dari apa yang disebut dengan praktek-praktek tata kelola yang baik ke depannya ya, the principle of the good corporate governance ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam apa yang sudah dikerjakan di beberapa saat yang lalu kan memang ada tanda petik dualisme dalam soal pengelolaan dan pengaturan BUMN, karena di rezim yang lama lewat Kementerian BUMN kan mereka bertindak bukan hanya sebagai regulator tapi juga sebagai owner dan terkadang menjadi operator begitu ya, sehingga kemudian konflik kepentingan tidak bisa dihindarkan begitulah ya. Nah, sehingga mereka tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi terkait dengan soal pengelolaan BUMN dengan jauh lebih objektif dan lebih lugas ya. Nah, saya kira dengan kemudian sudah diluncurkannya ya terkait dengan regulasi baru ya, undang-undang revisi undang-undang BUMN ada di Undang-Undang 1 2025 atau Undang-Undang 16 tahun 2025, di mana kemudian memunculkan ya ada BPI Danantara dan kemudian terakhir juga ada BP BUMN atau Badan Pengaturan BUMN. Saya kira terkait dengan soal tata kelola ini mencoba untuk diperbaiki dengan lebih baik lah begitu ya, sehingga dipisahkan fungsi antara regulator yang dipegang ya oleh BP BUMN dan kemudian fungsi operator dipegang oleh pihak Danantara. Jadi dengan model seperti ini, maka diharapkan tata kelola ke depan itu bisa menjadi lebih baik ya, karena sudah terjadi pemisahan fungsi yang cukup jelas. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan regulasi terbaru ini, upaya-upaya dalam rangka untuk perbaikan ya kinerja BUMN dengan berbagai macam program restrukturisasi misalnya yang akan dijalankan,
dan juga termasuk program-program lainnya, karena Danantara juga memegang mandat untuk investasi misalnya, maka itu bisa disinergikan sehingga nanti kekuatan BUMN ke depan betul-betul bisa menjadi lebih kuat dan bisa diharapkan menjadi salah satu engine growth bagi ekonomi Indonesia ke depan. Baik, lebih kuat dan menjadi engine growth begitu yang masif ya terkait dengan perekonomian Indonesia. Tapi menurut Anda, timingnya saat ini sudah tepatkah atau bagaimana nih Pak Toto? Ya, saya kira kan memang muncul ya keinginan supaya memang BUMN ini segera muncullah sebagai kekuatan baru yang lebih powerful begitu ya. Kita kan sekarang melihat banyak sekali misalnya harapan-harapan yang tidak bisa terpenuhi karena memang kinerja BUMN dalam beberapa tahun terakhir misalnya ya, meskipun secara finansial mungkin mengalami beberapa peningkatan dari segi aspek kemampuan generate income ataupun profit ya. Tapi secara fundamental itu kan belum terjadi katakanlah perubahan kinerja yang betul-betul signifikan ya. Kondisinya itu kan masih Pareto lah kita bilang begitu ya. Ada 100 BUMN besar tapi hanya sekitar 20 atau 25 BUMN terbesar saja sudah mengenerate hampir lebih dari 80% in terms of revenue, in terms of profit, bahkan juga in terms of aset. Nah, jadi saya kira upaya-upaya restrukturisasi yang sekarang dijalankan ya, saya kira itu adalah upaya-upaya percepatan supaya daya saing BUMN ke depan ini bisa menjadi lebih baik lagi menurut saya. Nah, dengan rencana Pak Presiden begitu untuk pemangkasan BUMN sendiri jumlahnya begitu dari 1.000 entitas begitu menjadi sekitar 200-an entitas, menurut Anda ini bagaimana? Apakah memang bagian dari tadi supaya lebih profesional, lebih efektif begitu dan benar-benar bisa menjadi engine growth bagi perekonomian Indonesia yang powerful begitu Pak Toto? Ya, kalau kita bicara 1.000 itu kan mungkin anak, cucu, lain-lain ya. Jadi kalau bicara BUMN-nya kan mungkin hanya sekitar yang besar ya, mungkin hanya sekitar 60 sampai 100 lah kalau kita hitung dengan BUMN besar ya. Jadi 1.000 itu karena termasuk generasi anak, generasi cucu, dan generasi cicitnya. Jadi saya kira keinginan ini juga menurut saya langkah yang betul-betul juga terobosan begitu ya. Karena memang sudah lama kan kita dengar misalnya banyak sekali BUMN memiliki anak perusahaan atau cucu perusahaan, tapi mostly sebagian besar kinerjanya itu merah atau negatif begitu ya. Jadi berapa juga kita punya sampai 1.000 BUMN dan afiliasinya, tapi kondisinya tidak sehat. Jadi saya kira ini langkah yang cukup strategis, suatu terobosan bahwa ada political will segera dari pemerintah begitu ya. Untuk pendampingan BUMN. Karena bicara soal ini kan sebetulnya di beberapa kesempatan pemerintahan sebelumnya juga sudah dibicarakan, tapi kan realisasinya ya kita belum lihat. Jadi saya kira sekarang saatnya lah di bawah Presiden Prabowo ini upaya-upaya untuk perampingan tadi bisa lebih dipercepat ya. Jadi intinya menurut saya mungkin ke depan nanti Indonesia akan memiliki jumlah BUMN yang lebih sedikit begitu ya, tapi yang lebih kuat, lebih sehat dan lebih powerful begitu loh. Sehingga harapan kepada BUMN-BUMN tadi untuk bisa mulai masuk ke dalam jajaran bukan hanya sebagai pemain lokal ya, tapi juga kelas regional dan global itu bisa terwujud gitu loh. Jadi nggak itu lagi yang masuk dalam jajaran Forbes 500 misalnya ya. Kan udah beberapa tahun terakhir stagnan nih posisinya. Jadi saya kira upaya yang dikerjakan pemerintah atau keinginan presiden saya kira ingin lebih banyak nanti bagaimana perusahaan Indonesia kita jauh tumbuh lebih sehat dan lebih kuat begitulah kira-kira. Nah itu dia salah satu upayanya begitu presiden menyebutkan adalah rasionalisasi. Nah mungkin dari sisi Anda apa sih yang mungkin bisa dimaksud dengan rasionalisasi dari perusahaan-perusahaan BUMN ini begitu yang nanti akan dirampingkan? Ya saya kira rasionalisasi ini memegang beberapa poin penting ya. Jadi kalau kita perhatikan di undang-undang yang mengatur BUMN. Sebetulnya itu pemerintah itu punya perusahaan negara itu di sektor mana saja yang wajib begitu ya. Paling nggak kan di sektor-sektor terkait dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak, hajat publik begitu ya. Jadi kalau terkait dengan sektor misalnya ketahanan pangan, ketahanan energi, ya, kemudian juga terkait dengan soal BUMN strategis, terkait dengan soal terkait dengan sektor pertahanan ya dan lain-lain. Mungkin itu adalah yang wajib dimiliki oleh negara. Jadi kalau misalnya sekarang kita melihat ada BUMN strategis misalnya masih sakit, ya tentu kita tidak harus bilang kalau sakit kemudian harus tutup begitu ya. Tapi mungkin kategorinya harus disembuhkan supaya dia bisa masuk kategori yang lebih sehat karena dia masuk dalam kategori BUMN yang strategis. Misalnya dalam contoh lah ya, kalau kita bilang saja Krakatau Steel lah misalnya ya. Ini kan dalam beberapa waktu terakhir kondisi keuangan tidak sehat. Tapi Krakatau Steel memegang mandat yang penting ya sebagai
perusahaan produsen besi baja misalnya begitu ya. Nah untuk itulah maka saya kira ke depan struktur perusahaan seperti ini yang harus disehatkan. Tapi kemudian kalau ada kelompok-kelompok perusahaan lainnya yang kira-kira produk jasanya mungkin sudah tidak lagi strategis, sudah banyak substitutnya begitu, dan kemudian kondisi finansialnya nggak sehat begitu ya. Menurut saya sih memang ini kategori yang bisa masuk dalam jajaran yang mungkin harus kategorinya dirampingkan ya, atau dilikuidasi misalnya. Jadi ke depan itu betul-betul kita memang BUMN yang akan dikelola itu adalah BUMN-BUMN yang sifatnya strategis, memegang hajat hidup orang banyak ya, dan penting bagi negara, serta memang kemudian tanda petik ke depan memiliki prospek ke depan yang lebih baik lah begitu ya. Termasuk juga BUMN-BUMN yang memegang mandat PSO yang banyak. Tapi saya kira dalam soal ini nanti kemudian pengaturan ke depannya harus diatur lebih baik lagi sehingga kemudian negara ke depan bisa fokus di bagian mana mereka akan kembangkan BUMN kita menjadi para pemain kelas regional atau global yang lebih besar lagi. Nah itu dia, tantangannya apa saja, kita akan bahas nanti lebih lanjut di segmen berikutnya Pak Toto. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data terkait dengan bagaimana sih laba-laba dari BUMN yang terbesar begitu. Labanya dari mana saja BUMN dengan laba terbesar ataupun laba bersihnya terbesar di tahun 2024. Ada Bank BRI mencapai 60,15 triliun rupiah. Kemudian ada Bank Mandiri 55,78 triliun rupiah. Kemudian Pertamina 50,52 triliun. Main ID 36,53 triliun dan Telkom 23,64 triliun rupiah. Ini dia BUMN dengan laba bersih terbesar di tahun 2024 lalu. Dan lantas bagaimana dengan dividen terbesar juga yang diberikan oleh BUMN tersebut? Kita akan lihat mana saja. Ya, Bank BRI dividen yang diberikan kepada negara 25,7 triliun rupiah. Menyusul ada Bank Mandiri 17,1 triliun, kemudian Pertamina 11,2 triliun, ada Main ID 9,3 triliun dan Telkom 9,2 triliun. Ini 5 besar ya. Kalau kita lihat dengan dividen terbesar untuk BUMN kita, BRI, Mandiri, Pertamina, Main ID dan juga Telkom. Dan itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan bersama dengan Bapak Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Toto, nah kita bicara mengenai tantangannya kalau memang upaya perampingan ataupun rasionalisasi dan transformasi juga yang tengah dilakukan oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan plat merah ini, menurut Anda apa saja yang perlu dicermati dan perlu dimitigasi nih Pak Toto? Ya saya kira merestruct dari 1.000 menjadi 200 ya, bukan pekerjaan semalam ya, ini pekerjaannya cukup kompleks dan akan makan waktu ya. Paling nggak ini ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dengan cukup baik ya. Pertama tentu kaitannya dengan aspek teknikal nih, bagaimana coba kita akan merampingkan dari 1.000 ke 200. Yang paling sederhana kan misalnya kalau kemudian Danantara bisa memetakan dengan cepat ya, kira-kira BUMN-BUMN yang sejenis itu kalau disatukan kecepatannya seperti apa. Jadi misalnya di kelompok BUMN asuransi saja misalnya, mungkin itu ada sekitar lebih dari 30 ya, BUMN maupun anak BUMN yang ada di sektor asuransi. Jadi kan ini potensi sebetulnya untuk mereka bisa digabungkan menjadi satu atau dua perusahaan lah ya di sektor asuransi ini misalnya ya. Atau juga kelompok-kelompok yang lain yang kira-kira line of business serupa. Jadi kalau bisa dipetakan dengan cepat, mungkin mereka bisa lakukan upaya-upaya restrukturisasi atau perampingan juga dengan cepat lah begitu ya. Lalu kedua juga harus kita perhatikan bahwa kemudian ownership atau kepemilikan di anak perusahaan atau cucu perusahaan itu kan juga tidak seluruhnya menjadi miliknya negara gitu ya. Mungkin juga ada miliknya investor asing dan atau investor lah yang lain di luar negara begitu ya. Sehingga dalam konteks seperti ini perlu ada aspek-aspek terkait dengan soal penyelesaian legal aspeknya dengan juga cukup cepat lah begitu ya. Sehingga tidak menimbulkan dispute dengan pihak-pihak lainnya ya. Dan ketiga juga saya kira tantangan besarnya juga kaitannya dengan soal misalnya ini ada berapa ribu atau ada berapa ratus ribu yang nanti akan terkait dengan SDM BUMN yang akan masuk dalam proses restructuring ini ya. Kalau mereka kemudian masih bisa disalurkan misalnya ya kepada BUMN hasil restrukturisasi misalnya dalam bentuk
merger begitu ya, atau disalurkan kepada BUMN lain misalnya mungkin nggak ada masalah. Tapi kemudian kalau ada kemudian pegawai-pegawai yang tidak bisa masuk dalam kategori di atas, lalu nanti mereka akan seperti apa begitu ya. Jadi saya kira Oke. dalam soal ini kan tidak bisa di apa namanya kesampingkan kalau kemudian misalnya mereka tidak bisa lagi berkiprah ikut dalam BUMN yang lain, maka tentu harus ada urusan terkait dengan penyelesaian ya. Masalah hak-hak mereka yang juga harus dipenuhi ya. Jadi saya kira juga terkait dengan soal pensiun dini, pesangon dan lain-lain juga ini menjadi urusan yang relatif cukup penting ya untuk diperhatikan sehingga hak-hak para karyawan juga bisa diselesaikan dengan baik. Saya kira hal-hal semacam ini menjadi bagian-bagian penting ya yang nanti harus Oke. dilalui oleh tim restrukturisasi di Danantara dalam menyelesaikan program yang ada di dalam perampingan BUMN ini. Itu dia. Nampaknya cukup kompleks begitu ya Pak Toto ya. Kalau memang Anda katakan tadi kita harus ada pemetaan yang lebih cepat, kemudian bagaimana ownership-nya juga harus kita atur, kemudian bagaimana dengan SDM-nya. Ini kira-kira butuh waktu berapa lama? Kemudian siapa yang harus bisa menjadi dirijennya sehingga restrukturisasi, kemudian rasionalisasi dari perusahaan-perusahaan BUMN ini bisa efektif dan efisien serta tepat guna dan tepat waktu juga begitu. Pak Toto. Ya saya kira mungkin yang harus diperhatikan tentu yang pihak yang akan berwenang melaksanakan ini semua nanti adalah Danantara ya. Karena Oke. Danantara kan sekarang menjadi pihak yang diberikan mandat untuk melakukan operasi BUMN. Nah dalam soal ini juga tentu nanti BP BUMN juga ya harus diikutsertakan dengan cukup cepat supaya regulasi ya yang mengatur soal restrukturisasi cepat ini juga bisa dibuat sehingga tidak ada kemudian pelanggaran-pelanggaran yang nanti akan dilakukan misalnya ya pada saat dana aksi ini. Nah yang lebih penting juga menurut saya juga mungkin tidak perlu harus sekaligus secara serentak paralel semua restrukturisasi dijalankan ya. Kalau saran Oke. saya sebaiknya mungkin dilakukan semacam piloting dulu ya. Jadi kalau piloting itu dijalankan, misalnya kita mulai saja dulu dengan kelompok BUMN mana nih, misalnya kelompok BUMN di sektor karya, konstruksi misalnya ya, ada cukup banyak BUMN di sana kan, kemudian kita akan rampingkan menjadi seperti apa. Jadi kira-kira kalau kita bilang bahwa sebaiknya BUMN di sektor karya ini lebih banyak konsentrasi saja begitu ya, di sektor construction atau EPC begitu. Jadi dari banyak BUMN yang lain, berapa yang betul-betul ada di sana. Kemudian bisnis-bisnis yang tidak related dengan core bisnisnya mau diapakan. Kan juga banyak mereka punya lini bisnis jauh di luar itu. Misalnya punya hotel atau punya usaha yang lain begitu ya. Nah itu Ya. kan juga harus kemudian dilepaskan gitu. Jadi saya kira piloting terhadap satu segmen cluster BUMN itu Ya, ya. diuji coba. Nanti kemudian kita bisa tahu bagaimana kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi, solusinya seperti apa. Kalau itu sudah bisa dijalankan, barulah kemudian resep ini bisa ditularkan segera kepada klaster BUMN yang lain begitu ya. Saya khawatir kalau dilakukan serentak mungkin juga nggak akan cukup ada apa istilahnya kapasitas yang cukup saat ini ya, karena organisasi Danantara Oke. maupun BP BUMN juga kan baru dibentuk ya untuk bisa melaksanakan ini secara paralel serentak ya. Iya, Tapi iya, kalau iya. sudah ada contoh lewat piloting dulu, maka mungkin nanti dari sana bisa kemudian dipakai sebagai resep untuk penyelesaian restrukturisasi di klaster-klaster BUMN yang lain ya. Sehingga harapannya nanti hasilnya bisa menjadi lebih baik begitu. Oke, nah Pak Toto, bagaimana Anda melihat supaya ada sinkronisasi nih, tupoksi, tugas dan kewajiban begitu antara Danantara dengan BP BUMN nantinya begitu, sehingga nanti akan ada bagiannya masing-masing nih untuk melakukan percepatan untuk melakukan restrukturisasi atau rasionalisasi juga untuk BUMN. Ya, ini kan fungsinya sudah dibagi dengan tegas ya. Kalau Badan Pengaturan BUMN atau BP BUMN itu kan memang fungsinya terbatas pada fungsi sebagai regulator, sekaligus juga dia sebagai memegang saham seri A lah begitu ya. Oke. Karena Danantara kan memang fungsinya sebagai operator gitu ya. Jadi menurut saya ini kan aksi korporasi terkait dengan soal restrukturisasi ini akan jalan dengan cepat misalnya oleh Danantara. Tapi dia tentu juga perlu suatu payung hukum yang cukup kuat ya. Bagaimana restrukturisasi ini akan dijalankan. Jadi saya kira BP Danantara juga yang harus bergerak lebih cepat bagaimana mereka menyiapkan regulasi yang ada yang nanti kemudian itu bisa dipakai sebagai landasan hukum bagi Danantara untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan restructuring ini dengan lebih cepat ya. Jadi intinya menurut saya adalah jangan sampai nanti BP BUMN itu kalah cepat begitu loh Oke. dibandingkan dengan berbagai aksi korporasi yang akan dijalankan oleh Danantaranya. Karena takutnya nanti Danantara melakukan aksi korporasi belum ada payung hukumnya,
nanti juga bisa salah di sana ya. Jadi saran saya sebaiknya speed ya atau kecepatan BP BUMN ya Oke. dalam menerbitkan regulasi juga harus relatif cukup cepat untuk bisa mengimbangi apa yang akan dijalankan oleh Danantara. Oke, nah Anda melihat proyeksi ke depan seperti apa nanti kalau bicara mengenai upaya-upaya seperti transformasi, rasionalisasi BUMN ini untuk perusahaan-perusahaan BUMN yang dimiliki oleh pemerintah ke depannya begitu. Apakah ini memang menjadi the way out seperti yang Anda sampaikan begitu untuk menciptakan perusahaan-perusahaan milik negara yang memang berdaya sangat luar biasa sekali begitu, tidak hanya menjadi pemain lokal tapi bahkan sampai dengan regional dan luar negeri begitu. Ya, saya kira ini kan keinginan kita sudah lama ya. Bahkan mungkin kalau kita rujuk kepada dokumen, paper, dan lain-lain ya. Mungkin dari awal Kementerian BUMN dulu dibuat di zaman Pak Tanri Abeng juga white paper ini kan menunjukkan bagaimana BUMN Indonesia dengan berbagai macam program restructuring yang dijalankan, dia nanti ke depan bisa tumbuh menjadi pemain regional atau global. Jadi harapannya tentu nanti BPI Danantara ke depan itu akan kelola BUMN dalam jumlah yang relatif lebih sedikit begitu ya. Tapi mereka lebih punya kemampuan untuk tumbuh besar dengan lebih baik. Jadi yang tadi saya sampaikan misalnya ya kalau dibandingkan misalnya ya dengan apa yang dikerjakan oleh Temasek atau Khazanah begitu, apakah nanti kemudian ke depan itu Danantara juga masih akan fokus saja misalnya kelola BUMN yang memang areanya itu pada area yang betul-betul komersial begitu ya, sehingga fokus di sana, atau juga nanti ke depan mereka masih akan juga kelola BUMN yang syarat dengan muatan PSO misalnya ya. Nah kalau ini akan dilakukan dua-duanya kan berarti ini cukup akan memakan konsentrasi lah begitu ya. Kalau saya misalnya, apakah misalnya BUMN yang masih banyak penugasan PSO-nya itu misalnya, apakah itu dikeluarkan saja misalnya dari Danantara ya, sehingga Danantara fokus di bagian yang kaitannya dengan yang sifatnya lebih komersial dan strategis begitu, sehingga harapan pemerintah presiden menumbuhkan BUMN kelas regional global itu bisa lebih terwujud gitu loh. Karena nanti yang akan dalam skop pekerjaannya Danantara nggak terlalu luas begitu ya. Jadi saya sarankan misalnya yang heavy dengan PSO ini mungkin saran saya dikembalikan saja misalnya di bawah Kementerian Teknisnya ya. Oke, ya itu dia. Sehingga akan lebih fokus lah. Jadi fokus saja kepada yang BUMN yang memang arahnya di sisi komersial sehingga keinginan menjadi pemain global itu bisa segera realize menurut saya. Baik, itu dia rekomendasi yang menarik ya Pak Toto, dan semoga ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk bisa melakukan bagaimana rasionalisasi dan juga transformasi setelah restrukturisasi yang akan dilakukan untuk perusahaan-perusahaan milik negara. Baik, Pak Toto, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Toto, terima kasih. Ya, terima kasih, Bros. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.